Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam siri Renungan Harian. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sepanjang waktu. Tajuk renungan kita pada kali ini ialah penderitaan sebagai alat uji iman. Mengambil nas Alkitab dari Ayub pasal 23 ayat 10 berbunyi, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mempunyai caranya tersendiri untuk menguji kualiti iman seseorang, antaranya melalui masalah atau penderitaan. Masalah atau penderitaan yang dimaksudkan boleh dalam bentuk krisis keuangan atau ekonomi, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Dalam keadaan ini, ada dua kemungkinan reaksi orang ketika berada dalam masalah atau penderitaan tersebut. Pertama, seseorang itu semakin mendekati Tuhan dan mencari wajahnya, seperti kata pemazmur, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu." Direkodkan dalam Mazmur 119 ayat 67, "Dan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu." Direkodkan dalam Mazmur 119 ayat 71. Kedua, ia semakin menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa kepadanya. Lihat Ayub, sekalipun adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan, seperti yang dicatatkan dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Dia pun tidak luput dari ujian. Tuhan mengizinkan Ayub melalui masa-masa yang sangat sukar, yang dapat dikatakan sebagai suatu tragedi atau musibah, di mana dalam sekelip mata hal-hal buruk terjadi secara berurutan. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, harta benda dan ternakannya dirompak, tubuhnya terkena penyakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Penderitaan yang Ayub alami lengkap satu package. Namun dalam kemalangannya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dicatatkan dalam Ayub pasal yang pertama ayat 22. Lazimnya, apabila sesuatu yang buruk terjadi, kita memberi respons yang negatif, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhenti mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Berdoa menjadi malas, ibadah menjadi malas, pelayanan asal ada, lalu kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari, jangan sekali-kali berundur dari hadirat Tuhan hanya karena kita mengalami masalah. Lihat saja kepada Paulus. Oleh karena memberitakan Injil, Rasul Paulus mengalami penderitaan, tetapi hal itu tidak memadamkan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Malah dia tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melalui masalah dan penderitaan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, dicatatkan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9b. Ingatlah bahwa di sebalik penderitaan ada berkat besar yang Tuhan sediakan kepada yang mampu bertahan. Demikianlah renungan kita pada kali ini. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.